Baik, selamat datang di kelas saya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang surveillance kesehatan kerja dan promosi keselamatan dan perilaku kerja. Jadi kita kembali ulang-ulang kembali pelajaran kita yang terdahulu. Saya yakin saudara semua sudah pernah mendengar mengenai surveillance dan juga mungkin saudara sudah mempelajari di semester ini tentang promosi kesehatan atau promosi keselamatan. Nah, di sini kita akan pelajari lebih jauh lagi tentang topik ini gitu ya. Baik, ini adalah outline dari materi kita pada kelas kali ini. Yang pertama ada pengertian surveillance kesehatan kerja, kemudian ada langkah surveillance kesehatan kerja, lalu ada biomonitoring, lalu ada promosi keselamatan dan perilaku kerja, lalu yang terakhir ada contoh program promosi kesehatan dan keselamatan. Oke, saudara, selanjutnya marilah kita lihat pengertian dari surveillance. Surveillance mungkin sudah sering sekali ya kita dengar katanya di berbagai kesempatan karena ini adalah salah satu kata-kata yang familiar sekali untuk ilmu kesehatan, terkhususnya adalah kesehatan masyarakat. Nah, jadi surveillance adalah salah satu suatu kegiatan yang dimulai dengan tahapan kegiatan pengumpulan data, dilanjutkan dengan analisis data dengan menggunakan frekuensi distribusi penyakit berdasarkan determinan yang diduga sebagai faktor resiko. Kemudian dikomunikasikan atau diseminasi untuk selanjutnya dapat diambil tindakan pencegahan. Nah, di sini bisa kita lihat ini adalah satu kegiatan yang bertahap-tahap gitu ya, yang dimulai dengan pengumpulan data dulu, kemudian data yang sudah dikumpulkan lalu dianalisis, kemudian data yang sudah dianalisis kemudian ditentukan kesimpulannya gitu ya, atau apa itu istilahnya, dijabarkan lah gitu, disimpulkan lah di data gitu. Nah, setelah dianalisis dan dijabarkan kesimpulannya, maka dikomunikasikan atau disampaikan gitu ya kepada stakeholders. Dalam hal ini adalah siapa yang menjadi um, siapa yang membutuhkan atau siapa yang menjadi orang-orang atau pihak-pihak yang memerlukannya gitu ya. Nah, jadi kepada stakeholders. Jadi ada tahap pengumpulan datanya, kemudian analisis datanya, kemudian interpretasi atau penyimpulan datanya, lalu baru dikomunikasikan hasil analisis tersebut gitu ya. Nah, sedangkan menurut NIOSH ya, National Institute of Occupational Safety and Health di Amerika, surveillance adalah suatu usaha pengumpulan data secara sistematis dan berkelanjutan, kemudian juga disertai dengan analisis, kemudian juga terdapat interpretasi data di sana, gitu ya. Jadi tidak terlalu jauh berbeda dengan definisi surveillance yang berlaku secara umum tadi. Nah, sedangkan untuk kesehatan kerja sendiri, jadi ada definisi juga yang berbeda ya dari surveillance kesehatan kerja. Secara umum mirip, namun bedanya ini hanya berlaku untuk area atau skop ketiga saja gitu ya, atau kesehatan dan keselamatan kerja saja. Itu kita bisa artikan ya, surveillance kesehatan kerja itu sebagai suatu usaha pengumpulan data secara sistematis dan berkelanjutan, menganalisis data, serta melakukan interpretasi dengan tujuan perbaikan dari segi kesehatan dan keselamatan kerja. Ini adalah definisi menurut NIOSH. Sedangkan menurut siapa ini? Scope ya, Scope atau Scope, Scope ya. Surveillance kesehatan kerja adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematik dan terus-menerus dalam pengumpulan, analisis, dan penyebaran informasi paparan dan data kesehatan pada kelompok pekerja. Secara umum definisinya mirip dengan surveillance secara umum tadi ya, definisinya ya. Antara lain adalah kegiatan yang sistematik dimulai dengan pengumpulan data, analisis data, lalu interpretasi data dan penyebaran informasi atau diseminasi informasi hasilnya gitu ya kepada pihak-pihak yang membutuhkan atau stakeholders gitu ya. Nah, di sini kalau yang menurut Bapak Scholes ini ya, ini pada kelompok pekerja informasinya disampaikan gitu dengan tujuan supaya pekerja tahu atau aware dengan data yang telah dikumpulkan atau mungkin nanti akan berdampak pada proses kerja yang dia lakukan gitu ya supaya bisa meningkatkan derajat kesehatan ataupun supaya dia bisa terhindar dari berbagai bahaya. Nah, jadi apa sih tujuannya dilakukan surveillance kesehatan kerja? Ternyata ada banyak ya tujuannya. Yang pertama tujuannya adalah untuk mengidentifikasi faktor resiko di tempat kerja.
Saudara, seperti kita ketahui bahwa dalam surveillance ini ada pengumpulan data. Maka salah satu data yang juga bisa dikumpulkan antara lain adalah hazard atau bahaya yang teridentifikasi, kemudian juga apa potensi resiko yang mungkin terjadi di sana. Maka dengan adanya surveillance kesehatan kerja itu dapat kita ketahui faktor resiko apa saja yang ada di tempat kerja. Kemudian yang kedua, dengan adanya surveillance keselamatan dan kesehatan kerja, kita juga bisa mengetahui siapa-siapa saja pekerja yang beresiko. Artinya nanti setelah melalui sekelompok proses screening atau sekelompok upaya pengumpulan data gitu ya, apakah dengan pengukuran, apakah dengan pemeriksaan atau pengecekan, maka kita bisa ketahui bahwa ternyata ada pekerja yang beresiko nih. Jadi harus segera kita melakukan upaya pencegahan supaya dia tidak jadi mengalami gangguan kesehatan karena risiko tersebut gitu ya. Kemudian tujuan yang ketiga adalah untuk menentukan dampak kesehatan akibat terjadinya suatu hazard di tempat kerja. Dengan adanya surveillance kesehatan dan keselamatan kerja, maka kita bisa menentukan efek atau akibat dari suatu hazard yang ada di tempat kerja ya. Contohnya adalah ketika ada lantai yang licin di suatu tempat kerja, maka itu bisa menjadi hazard bagi siapa saja yang bekerja di sana ya, khususnya nanti akan menimbulkan potensi terpeleset atau jatuh gitu ya. Nah, kemudian tujuan yang keempat yaitu mengidentifikasi pola penyakit dan identifikasi masalah kesehatan pada pekerja. Dengan adanya surveillance kesehatan dan keselamatan kerja, maka kita akan bisa mengetahui ada penyakit-penyakit tertentu yang terjadi di tempat kerja itu bisa diketahui polanya gitu ya, bisa diketahui kira-kira pada momen-momen kapan nih penyakitnya akan menular gitu ya, atau pada penyakit-penyakit pada momen-momen kapan nih penyakit ini biasanya terjadi gitu ya. Kalau misalnya pada musim apa atau misalnya pada cuaca seperti apa atau pada suhu setinggi apa, maka mungkin masalah-masalah kesehatan tertentu akan terjadi di sini. Nah, karena sudah pernah terjadi dan sudah diidentifikasi, maka kita tentu bisa menentukan polanya sehingga efek baiknya adalah kita jadi bisa menebak selanjutnya akan bagaimana kelanjutan dari kejadian-kejadian penyakit ini sehingga kita bisa cegah tuh, kita putus ininya gitu ya, sehingga dia tidak terulang kembali karena sudah kita ketahui polanya. Kemudian yang kelima, tujuan dari surveillance kesehatan dan keselamatan kerja adalah menilai tren perkembangan penyakit dari waktu ke tahun, dari waktu ke waktu. Tren di sini maksudnya bukan trending topik ya, tren ini juga di sini maksudnya bukan sesuatu yang lagi happening kayak tren gitu ya, bukan ya. Jadi tren di sini maksudnya adalah perkembangan dari waktu ke waktu gitu ya, atau dari satu satu waktu ke waktu lainnya. Contoh misalnya dalam perkembangan pola kejadian misalnya apa ya contohnya, kasus kecelakaan karena terpeleset selama 5 tahun terakhir. Nah, itu bisa dijabarkan per setahunnya berapa kasusnya ya, tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5. Nah, itu yang dikatakan sebagai tren ya. Kemudian yang keenam, tujuan dari surveillance kesehatan kerja adalah untuk mendeteksi dini penyakit akibat kerja berdasarkan fakta. Jadi dengan adanya surveillance kesehatan kerja, kita mengidentifikasi, kemudian kita menganalisis dan menemukan bahwa ternyata pada sewaktu-waktu terjadi penyakit akibat kerja, anggaplah nama penyakitnya A gitu ya, penyakit A sering terjadi pada sesuatu waktu. Nah, karena ini sudah pernah terjadi di tempat kerja dan kita sudah dapatkan datanya, maka ketika di masa yang mendatang kita bisa mendeteksi dini nih, oh tiba-tiba ada pegawai yang memiliki gejala-gejala yang mirip dengan gejala yang dirasakan oleh penderita penyakit A di tahun sebelumnya misalnya. Nah, maka karena sudah ada ciri-ciri gejala penyakit tersebut akan terjadi, maka kita langsung bisa mendeteksi dini, oh ini mungkin kalau dibiarkan saja, maka orang pegawai pekerja yang ini juga akan terkena penyakit A seperti kayak kejadian tahun lalu. Nah, jadi bisa dideteksi dini tuh, sehingga dari tempat kerja atau dari perusahaan bisa dengan cepat menanggulangi sehingga bisa dicegah, sehingga dia tidak terjadi pada si pekerja yang baru ini gitu ya, kejadian penyakit yang sama. Baik, yang ketujuh, menentukan beberapa penyakit yang paling sering diderita pekerja. Jadi, dengan adanya surveillance kesehatan dan keselamatan kerja, akan bisa diketahui kuantitas atau jumlah dari kejadian suatu penyakit gitu ya. Contoh mungkin dalam suatu tempat kerja, dalam setiap tahunnya ada berapa yang demam, ada berapa yang gangguan tidur, misalnya ada yang berapa yang mengalami gangguan muskuloskeletal atau gangguan pada otot misalnya ya. Nah, nanti kita bisa ketahui mana kira-kira penyakit
atau gangguan-gangguan kesehatan yang paling banyak terjadi di tempat kerja tersebut, sehingga kita juga bisa menentukan suatu upaya untuk perbaikan atau untuk upaya untuk pencegahan supaya di waktu berikutnya dia tidak terjadi lagi atau tidak semakin banyak, gitu ya. Dan yang kedelapan adalah mengidentifikasi kebutuhan pelayanan kesehatan. Dengan adanya surveillance kesehatan kerja, kita jadi tahu nih pelayanan kesehatan apa yang dibutuhkan oleh pekerja-pekerja yang ada di tempat kerja. Contoh, ternyata di tempat kerja ini sering terjadi penyakit demam dan batuk misalnya, dan flu misalnya ya. Nah, maka mungkin pelayanan kesehatan yang paling banyak akan di dibuat di sana atau dilayani di sana gitu ya. Khususnya adalah layanan penyakit yang demam, influenza dan lain-lain gitu ya. Maka tidak akan disediakan layanan pemeriksaan penyakit apa contohnya yang kurang berhubungan dengan rabies misalnya ya, atau penyakit lainnya gitu ya, karena itu tidak sering terjadi atau bahkan mungkin tidak pernah terjadi di sana. Jadi karena sudah tahu yang mana yang sering terjadi, maka kita jadi tahu pelayanan mana yang harusnya lebih banyak disiapkan atau yang dibutuhkan di sana. Oke, kemudian tujuan yang ke-9, memastikan proteksi kesehatan pada pekerja berisiko. Ini adalah kelanjutan dari nomor 2 tadi ya, setelah kita ketahui kelompok pekerja yang berisiko terkena gangguan kesehatan, maka yang ke-8 kita jadi bisa menentukan bahkan memastikan ya apa upaya perlindungan yang bisa kita lakukan supaya dia tidak terkena risiko itu lagi gitu, supaya dia tercegah dari terjadinya gangguan kesehatan pada dirinya gitu ya. Kemudian yang ke-10 menyediakan data yang dapat menjadi dasar peraturan. Sorry ini tipe ya. Menyediakan data yang dapat menjadi dasar peraturan. Dengan adanya surveillance kesehatan dan keselamatan kerja, maka akan diperoleh berbagai data seperti misalnya data jumlah pekerja yang sering mengalami gangguan tidur, pekerja yang sering mengalami gangguan pendengaran di satu tempat kerja ya, pekerja yang sering terjatuh gitu. Atau mungkin nanti didapatkan juga informasi seperti um, di tempat mana saja sering terjadi terpeleset misalnya ya, di mana yang butuh kira-kira perbaikan, di mana yang butuh kira-kira ada rambu-rambu untuk dipasang agar pekerja berhati-hati. Nah, dengan adanya data-data tadi, maka tempat kerja atau perusahaan bisa jadi memiliki pijakan atau landasan dalam membuat suatu peraturan atau kebijakan ya. Selanjutnya, mematuhi peraturan perundang-undangan. Dengan adanya surveillance kesehatan dan keselamatan kerja, maka suatu tempat kerja dikatakan telah mematuhi peraturan perundang-undangan karena keselamatan pekerja, perlindungan terhadap pekerja itu adalah ini ya hak dari semua pekerja dan itu diatur oleh undang-undang. Sehingga kalau ada tempat kerja atau perusahaan yang tidak melakukannya, maka dia dianggap tidak mematuhi peraturan perundang-undangan dan itu tentu saja tidak boleh ya. Dan itu tentu saja nanti bisa dianggap sebagai semacam pelanggaran ya bagi tempat kerjanya. Oke, selanjutnya kita lihat manfaat surveillance kesehatan kerja. Tadi sudah ada berbagai tujuan. Selanjutnya kita lihat apa sih manfaatnya, kenapa dilakukan surveillance kesehatan kerja ini. Yang pertama, dengan adanya surveillance kesehatan kerja, maka akan mencegah terjadinya penyakit akibat kerja, sehingga dapat menurunkan angka prevalensi dan insiden suatu penyakit. Nah, karena adanya pencatatan, pendataan, analisis hasil data, interpretasi kesimpulan hasil analisis data, kita jadi tahu bahwa ternyata di suatu tempat kerja sering terjadi penyakit ABCD misalnya. Nah, karena sudah tahu ya, kita juga sudah tahu polanya seperti tujuannya tadi, kita juga sudah tahu momen-momennya kapan dia terjadi, bagaimana tren kejadiannya, apa kira-kira faktor risiko penyebabnya. Maka kita bisa cegah sehingga kasus insiden maupun prevalensi dari kasus tersebut bisa berkurang jumlahnya gitu ya, bisa menurun angkanya bahkan kalau bisa sampai zero gitu ya, sampai tidak ada lagi kasus tersebut. Nah, yang kedua, manfaatnya adalah pengumpulan data dan analisis rutin ini ya. Jadi karena ada data yang dihasilkan, maka bisa dijadikan sebagai bahan untuk pembuatan laporan ya. Karena tentu saja di setiap kegiatan dan aktivitas pasti akan dibutuhkan atau dilakukan suatu pelaporan ya. Kemudian yang ketiga, sebagai sistem peringatan dini serta investigasi atau informasi kasus tertentu. Dengan adanya surveillance kesehatan kerja, maka tempat kerja atau perusahaan jadi memiliki semacam sistem peringatan dini karena sudah tahu sebelumnya bahwa penyakit ABCD akan terjadi di waktu misalnya di musim dingin katakanlah gitu ya. Maka ketika akhir musim panas menjelang awal musim dingin, kita jadi ada semacam alert gitu ya. Kita jadi bisa teringat kembali, oh ya ternyata sebentar lagi musim dingin, maka tentu akan
terjadi berbagai penyakit di tempat kerja ini, maka kita harus waspada, maka kita harus melakukan persiapan tertentu supaya penyakit tersebut tidak terjadi atau mungkin bisa berkurang lah jumlah kasusnya gitu ya dibanding tahun-tahun sebelumnya karena kita sudah tahu. Hal yang terakhir manfaatnya adalah untuk memberikan feedback kepada penyedia informasi lalu menindaklanjuti dan melaporkannya ke tingkat administrasi selanjutnya. Nah, maksudnya di sini adalah dengan adanya data yang telah dikumpulkan tadi, yang juga sudah diinterpretasi dan dianalisis ya, maka informasi-informasi yang kita dapatkan tersebut bisa kita sampaikan lagi kepada stakeholders atau kepada pihak-pihak yang membutuhkannya atau yang memerlukannya, apakah untuk menjadi menjadi landasan untuk membuat suatu kebijakan, apakah dijadikan suatu kebijakan untuk merumuskan suatu peraturan baru misalnya dan lain-lain ya. Dan juga bisa dilaporkan ke tingkat administrasi selanjutnya. Contohnya dari kecamatan gitu dilaporkan kepada kota, dari kota dilaporkan kepada provinsi misalnya ya. Dari provinsi sampaikan ke pusat seperti itulah kira-kira ya. Jadi ke tingkat administrasi selanjutnya. Oke, selanjutnya kita lihat ruang lingkup dari surveillance kesehatan dan keselamatan kerja. Ada 3 yang ini yang ruang lingkupnya atau yang melingkupi ya. Yang pertama adalah surveillance pajanan atau hazard kesehatan, yang kedua adalah surveillance efek kesehatan, dan yang ketiga adalah pemantauan biologik atau biomonitoring. Kita lihat satu persatu ya. Kalau surveillance pajanan atau hazard ini terdiri dari 2 jenis kegiatan ya. Kegiatan yang pertama adalah walkthrough survey atau WTS. Ini adalah satu kegiatan identifikasi atau rekognisi pajanan hazard terhadap pekerja untuk pengendalian atau kontrol. Jadi bentuk kegiatan surveillance pajanan ini adalah dengan melakukan suatu observasi ya. Jadi di mana di situ dilakukanlah pengidentifikasian apa saja bahaya-bahaya yang ada di tempat kerja, sehingga setelah kita ketahui bahayanya maka kita bisa tentukan potensi risikonya, dan kita juga bisa tentukan upaya kontrol atau upaya pengendaliannya. Nah, yang kedua adalah surveillance pajanan komprehensif, merupakan ya hanya di surveillance pajanan komprehensif gitu ya. Yang pertama adalah walkthrough survei, yang kedua adalah surveillance pajanan komprehensif. Nah, ini merupakan pengukuran besarnya pajanan hazard di pekerja terhadap NAB. NAB itu nilai ambang batas ya, untuk menilai tingkat resikonya. Jadi kalau tadi kita mengidentifikasinya, maka pada yang kedua yang surveillance pajanan komprehensif ini kita mengukur besarnya. Jadi kita ada analisis di sini gitu ya. Kita tentukan seberapa parah sih bahayanya, seberapa besar sih resikonya gitu ya. Terasa ya bedanya. Yang pertama hanya untuk mengidentifikasi, yang kedua melakukan pengukuran besar dari hazard atau resiko tersebut. Sehingga nanti bisa kita tentukan tingkat resikonya. Contoh resikonya ekstrim atau beresiko tinggi atau beresiko rendah dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita lihat ada surveillance efek kesehatan. Kegiatannya itu terdiri dari beberapa ya. Jadi yang pertama, surveillance efek kesehatan ini biasanya dilakukan sebelum pekerja ditempatkan atau fit to work. Jadi sebelum satu pekerja itu ditempatkan di tempat kerja, maka dia dilakukan screening dulu gitu ya. Dilakukan surveillance dulu. Nah, baru kemudian bisa ditentukan dia apakah bisa ditempatkan di satu tempat atau tidak gitu ya. Contoh orang-orang yang sensitif pada debu misalnya, maka tentu dia tidak bisa kita letakkan di bagian gudang yang banyak debunya misalnya. Nah, seperti itu kira-kira ya. Kemudian yang kedua periodik, artinya surveillance efek kesehatan ini dilakukan berkala ya. Jadi dalam sekali beberapa waktu itu dilakukan kembali gitu ya untuk mengidentifikasi apa saja bahaya ataupun risiko yang mungkin terjadi. Kemudian yang ketiga, surveillance efek kesehatan juga dilakukan setelah pekerja kembali dari absen. Artinya sekiranya ada pekerja tersebut yang yang sempat tidak hadir bekerja gitu ya. Nah, maka ketika dia sudah hadir kembali, itu kita kembali melakukan surveillance efek kesehatan pada dirinya. Mana tahu ternyata efek gangguan kesehatan yang terjadi pada dirinya itu disebabkan oleh faktor-faktor yang ada di lingkungan kerja gitu. Dengan demikian, kalau sudah diidentifikasi, kalau misalnya kemungkinan buruknya ternyata itu memang ada hubungannya dengan tempat kerja, maka pekerja yang lain bisa selamat gitu ya, karena kita sudah tahu ternyata ini disebabkan oleh faktor yang berada dalam lingkungan kerja. Kemudian yang keempat, sebelum dan sesudah penempatan pekerja pada tugas yang melibatkan hazard kesehatan. Jadi pada tempat kerja yang ada bahayanya gitu ya, maka sebelum pekerja itu kita taruh di sana, kita lakukan screening atau surveillance kesehatan dulu. Kemudian setelah dia selesai bekerja di sana, kita ulangi lagi sehingga kita dapat data before dan afternya, sehingga kita bisa tahu efek apa saja yang terjadi
akibat adanya bahaya atau hazard kesehatan di tempat kerjanya yang beresiko tadi, gitu ya. Oke, selanjutnya kita lihat biomonitoring atau pemantauan biologi. Nah, ini dikenal juga dengan beberapa istilah seperti ada Indeks Pajanan Biologis atau IPB, atau dalam bahasa Inggris Biological Exposure Index atau BAI. Ini merupakan standar maksimal suatu bahan yang terkandung atau tersimpan dalam tubuh manusia. Jadi, biomonitoring ini dilakukanlah pemantauan kandungan zat-zat, khususnya zat kimia dan biologi gitu ya. Nah, ya di dalam tubuh manusia. Jadi dipantau gitu ya. Bakteri, virus gitu ya, atau mikroba gitu. Itu dipantau, dimonitor, dilihat bagaimana di dalam tubuh manusia dia gitu ya. Bagaimana perkembangbiakannya, bagaimana dia menyebabkan kesakitan dan lain-lain. Oke, selanjutnya kita lihat ada tahapan dalam surveillance kesehatan kerja. Yang pertama ada tahapan plan. Plan artinya merencanakan ya. Maka dalam tahapan ini kegiatan yang dilakukan adalah pengumpulan data. Jadi sebelum kegiatan apa yang dilakukan, jadi kita harus punya data dulu nih. Karena itu yang jadi landasan atau pijakan kita dalam menentukan suatu kegiatannya, satu program. Jadi kita kumpulkan data dulu sebagai bentuk persiapan. Kemudian pada tahapan yang kedua ada tahapan do. Ya, jadi pada tahapan do ini kita olah dan analisis data yang sudah kita kumpulkan pada tahap plan tadi. Kemudian pada tahap cek data yang sudah kita analisis dan kita olah tadi, kita interpretasikan, kita simpulkan. Maksudnya bagaimana, kemudian apakah ada informasi penting yang nanti bisa kita simpulkan dari sana. Contohnya bahwa ternyata kandungan debu yang berterbangan di suatu tempat kerja ternyata berbahaya bagi para pekerja yang bekerja di suatu tempat gitu ya. Nah, itu misalnya itu adalah bentuk ceknya. Lalu yang terakhir adalah act atau aksi, dilakukan penyampaian informasi. Jadi hasil interpretasi data dan kesimpulan dari analisis tadi kita umumkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan atau stakeholders-nya, seperti misalnya untuk para pekerjanya, kemudian untuk para top manajemen misalnya, atau kepada dinas kesehatan misalnya, atau kepada apalagi dinas tenaga kerja, atau bahkan kepada pemerintah gitu ya. Dimana dengan adanya informasi yang disampaikan tersebut maka akan dapat dilakukan suatu upaya perbaikan gitu, upaya pengendalian atau upaya perbaikan, sehingga risiko yang sama tidak menyebabkan gangguan kesehatan lagi di masa yang akan datang. Oke, selanjutnya kita lihat sumber data dalam surveillance kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi ada dua sumber data. Yang pertama ada data primer ya. Mungkin seperti yang sudah pernah saudara dengar juga, data primer adalah data yang pengambilannya itu dilakukan secara langsung. Artinya oleh orang yang mengambil data itu langsung datanya diambil gitu ya. Nah ini dari dua data, yaitu data pengukuran personal, artinya yang diukur adalah pekerjanya, kemudian ada pengukuran lingkungan, yang diukur adalah komponen-komponen biotik dan abiotik yang ada di sekitar pekerja gitu ya. Kemudian ada data sekunder. Data sekunder ini adalah data yang tidak langsung diambil menggunakan pengukuran atau pengambilan data secara langsung ya, tapi merupakan diambil dari sumber lain. Contohnya adalah dengan membuka dokumen-dokumen yang sudah ada sebelumnya gitu ya, atau dari profil misalnya. Pokoknya kita tidak mengambil datanya sendiri, tapi kita mengambil dari data yang terdahulu sudah lebih dulu ada gitu ya. Contoh data sekunder misalnya data hasil pemeriksaan kesehatan. Nah, jadi karena mungkin di perusahaan itu tidak melakukan pemeriksaan kesehatan, maka mungkin dilakukan di klinik atau di rumah sakit. Nah, maka data yang ada di sana bisa jadi data sekunder yang kita gunakan untuk surveillance keselamatan dan kesehatan kerja. Terus juga ada data hasil laboratorium gitu ya. Nah, misalnya di tempat kerja itu tidak ada tuh labornya, maka mungkin kayak tingkat kebersihan air yang ada di sana, tingkat kebersihan udara yang ada di sana misalnya. Itu bisa didapatkan informasinya dari dokumen-dokumen yang telah dihasilkan oleh laboratorium karena dia sudah lebih dulu mengecek gitu ya. Kemudian data hasil pengukuran ini juga ya, sekiranya perusahaannya tidak mengukur sendiri, tidak mengambil data langsung, tempat kerjanya tidak melakukan pengukuran sendiri atau pengambilan data langsung, maka data hasil pengukuran yang dilakukan oleh pihak yang ditentukan itu juga bisa digunakan. Yaitu data sekundernya juga ya. Kemudian data SDM ya, data sumber daya manusia. Seperti misalnya kayak yang tertera dalam buku profil atau daftar pegawai atau di bagian HRD gitu ya. Nah, data ini juga bisa digunakan dalam surveillance keselamatan dan kesehatan kerja.
Baik, selanjutnya kita lihat ada langkah-langkah detail dari surveillance keselamatan dan kesehatan kerja. Kalau tadi secara umum ya ada 4 tahapan, plan, do, check, sama action. Nah kalau ini kita lihat bagaimana sih urutannya dari awal sampai akhir. Yang pertama, upaya surveillance keselamatan kerja itu dilakukan dengan melakukan penilaian bahaya di tempat kerja. Jadi yang pertama tadi tuh ada identifikasi hazard atau identifikasi resiko gitu ya. Kemudian yang kedua ada identifikasi toksisitas organ target untuk setiap bahaya. Jadi setelah kita tahu bahaya apa saja yang ada di suatu tempat kerja, maka kita juga bisa mengidentifikasi efeknya terhadap organ target tertentu. Organ target ini maksudnya adalah bagian tubuh yang menjadi yang terkena efek atau terkena dampak dari bahaya atau hazard yang kita sudah identifikasi tadi, gitu ya. Contohnya misalnya kayak ada paparan debu, ya banyak debu di situ PM10 misalnya di tempat kerja itu. Maka organ targetnya adalah saluran pernafasannya. Jadi ada hidung, paru-paru, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, dilakukan pemilihan tes atau setiap efek kesehatan yang di screening. Jadi yang pertama kita cari tahu bahayanya, kemudian yang kedua kita cari tahu target organ atau bagian tubuh mana yang akan terpapar oleh, yang terpajang oleh bahaya tersebut. Yang ketiga, dipilihlah tes mana yang bisa digunakan untuk untuk men-screening pegawai atau pekerja. Jadi untuk mengukur seberapa paparan atau pajanan atau exposure-nya, maka bisa dilakukan tes atau screening tertentu gitu ya. Nah, yang keempat, setelah kita lakukan tes ya atau screening ya terhadap pekerja, kita bisa melakukan pengembangan kriteria tindakan. Artinya kalau misalnya ada informasi yang masih perlu kita gali lebih jauh gitu. Jadi tidak dengan satu metode saja gitu ya. Kita bisa kembangkan kriteria tindakan yang kita lakukan sehingga akan diperoleh lebih banyak lagi informasi mengenai bagaimana pajanan ataupun paparan bahaya atau hazard yang tadi sudah kita temukan gitu ya. Kemudian yang kelima, standarisasi proses pengumpulan data. Setelah kita dapatkan data hazardnya, data screening pegawainya, ya kita juga sudah tentukan, kita sudah dapatkan juga tes atau screening yang tepat yang bisa dilakukan. Kita juga sudah melakukan berbagai pengembangan tindakan sehingga bisa terjaring informasi yang kita butuhkan itu secara menyeluruh gitu ya, tidak ada yang kurang mungkin informasinya dari pengukuran ataupun screening itu, maka itu bisa kita jadikan sebagai satu standarisasi ya. Jadi kalau itu sudah yang paling maksimal, maka itu bisa kita jadikan kayak SOP-nya gitu ya. Kita standarisasikan, kita tentukan itu sebagai upaya paling minimal yang bisa dilakukan untuk tahapan untuk waktu-waktu selanjutnya. Jadi kalau misalnya di masa yang akan datang kita akan melakukan surveillance lagi, kita sudah punya nih pijakannya atau kita sudah punya patokannya nih. Karena dulu seluas ini loh kita lakukan, maka dia terjaring. Nah, itu bisa dijadikan standar. Maka kalau bisa janganlah kurang dari itu gitu ya, maka mungkin bisa lebih dari itu. Kemudian yang keenam adalah pengujian. Jadi diuji juga ya apakah dia sudah efektif, apakah dia sudah optimal gitu ya. Kemudian yang ketujuh, interpretasi hasil tes. Nah, dengan adanya kegiatan yang sudah kita lakukan tadi sampai pengujian, maka kita sudah bisa juga menentukan kesimpulan atau interpretasi dari hasil kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan. Kita simpulkan bagaimana gitu ya. Kemudian yang kedelapan, kita konfirmasi, artinya kita harus buktikan bahwa ini memang valid ya. Yang kita buktikan ini memang sesuai dengan yang kita duga. Temuan atau hasil uji yang kita dapatkan ini memang sudah seperti itu adanya gitu. Maka biasanya dilakukan pengulangan untuk konfirmasi supaya hasilnya valid dan terverifikasi gitu ya. Kemudian yang kesembilan, penetapan status ya. Jadi karena kita sudah tahu, maka kita bisa menetapkan status di satu tempat atau di satu area kawasan kerja ya. Contohnya di sini berbahaya, di sini resikonya sedang, di sini resikonya tinggi gitu. Lalu yang ke-10 bisa kita lakukan pemberitahuan. Jadi kita sampaikan informasinya kepada pihak-pihak yang membutuhkan, baik kepada pekerja, kepada manajemen, kepada stakeholder lainnya seperti pemegang saham, kepada pemerintah, kepada dinas-dinas gitu ya. Kemudian ke-11, evaluasi diagnostik. Jadi dilakukanlah suatu evaluasi ya, analisis untuk menilai diagnosanya gitu ya. Kemudian yang ke-12, evaluasi dan pengendalian exposure. Setelah kita lakukan evaluasi diagnostik tadi, maka kita bisa melakukan juga apa kira-kira upaya yang bisa kita lakukan untuk mengontrol supaya tidak ada lagi pajanan yang sama ya, supaya tidak ada lagi bahaya yang sama, supaya tidak terjadi lagi potensi risiko yang sama pada pekerja di momen-momen atau di waktu selanjutnya. Dengan demikian maka bisa kita kurangi
kasus yang terjadi di masa akan datang, kita bisa cegah berbagai kejadian gangguan kesehatan gitu ya. Lalu yang terakhir adalah pencatatan. Tentu saja setiap kegiatan yang sudah kita lakukan harus kita catat supaya bisa dilaporkan sehingga proses yang sudah berjalan itu bisa dimanfaatkan di masa yang akan datang untuk acuan atau untuk pijakan untuk menentukan kegiatan selanjutnya untuk mengurangi dampak-dampak yang sudah terjadi juga sebelumnya sehingga tidak berulang lagi. Oke, selanjutnya kita masuk pada promosi keselamatan dan kesehatan kerja. Ini adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan pengetahuan tenaga kerja tentang keselamatan dan kesehatan kerja sehingga dapat menerapkan budaya K3 di dalam lingkungan kerja. Jadi ini sama dengan namanya ya, promosi K3. Jadi upaya K3 itu dipromosikan di tempat kerja. Nah, ini khususnya ya bagi para pekerja yang bekerja di sana. Dan tujuan dari kegiatan promosi K3 ini adalah untuk meningkatkan kesadaran pekerja tentang pentingnya K3. Jadi kadang-kadang kan memang di tempat kerja itu tidak bisa kita pungkiri ya, ada pekerja tertentu yang tidak terlalu mempedulikan ya, ada pekerja yang cuek, ada pekerja yang abai gitu ya dengan bahaya ataupun resiko yang ada pada tempat kerjanya. Nah, sehingga kalau kita ingatkan, kita sosialisasikan, kita edukasi gitu ya dengan kegiatan promosi K3, maka dia jadi lebih aware, maka dia jadi tahu bahwa ini ternyata berbahaya buat dia gitu loh. Ini ternyata tidak baik untuk kesehatannya misalnya seperti itu ya. Jadi memang harus disampaikan karena kalau tidak maka akan terjadi gangguan kesehatan pada pekerja, akan jatuh korban gitu ya, akan terjadi kasus kesakitan, akan terjadi gangguan kesehatan. Nah, jadi program K3, promosi K3 itu perlu ya dilakukan di suatu tempat kerja dengan berbagai cara. Ini ada beberapa contoh program dalam promosi K3 seperti misalnya adalah dengan melakukan pemasangan media seperti poster, spanduk, banner, pamflet dan lain-lain. Contoh, pada tempat kerja yang banyak terjadi hazard karena paparan debu atau pajanan debu ya, misalnya ke tempat kerja yang banyak debu silika atau banyak debu PM10-nya gitu ya. Nah, kita pasang media yang menyebutkan bahwa di area ini banyak sekali debu, maka para pekerja harus menggunakan masker karena kalau tidak maka akan dapat menimbulkan resiko pada paru-parunya gitu ya atau gangguan pada saluran pernafasannya. Kita juga bisa mungkin pasang media seperti spanduk, banner dan pamflet yang memberitahukan bahwa kalau kita biarkan maka tubuh kita akan mengalami berbagai gangguan yang lebih parah atau yang lebih buruk seperti misalnya ada juga potensi munculnya resiko kanker saluran pernafasan gitu ya, kerusakan paru-paru, bahkan edema paru bisa. Kemudian program promosi K3 yang juga banyak dilakukan adalah misalnya seperti adanya kegiatan senam bersama ya. Lalu nanti disisipkan pesan-pesan dan informasi kesehatan tentang K3 di sana atau pas gathering pegawai ya. Jadi saat semua orang berkumpul diumumkanlah atau disampaikanlah, diselipkanlah informasi-informasi tentang K3 di tempat kerja tersebut sehingga tidak harus dengan cara formal gitu ya, tidak harus dengan memberikan buku-buku kepada pekerja, tapi bisa dengan cara yang menyenangkan. Contoh program juga yang banyak dilakukan adalah seperti mengadakan perlombaan ya sebagai bentuk sosialisasi informasi. Jadi misalnya kayak ada lomba-lomba di bagian-bagian. Jadi setiap bagian itu mungkin nanti akan saling berkompetisi gitu ya, berlomba-lomba gitu untuk suatu jenis cabang perlombaan gitu ya. Nah di situ nanti bisa disisipkan pesan atau informasi mengenai K3 di tempat kerja tersebut gitu ya. Contohnya misalnya kayak lomba lomba section yang paling bersih misalnya atau lomba bagian yang paling bebas dari bahaya misalnya seperti itu. Nanti ketika perlombaan itu juga bisa disampaikan informasi atau pesan-pesan tersebut. Selanjutnya contoh program promosi K3 lainnya adalah yang paling banyak dilakukan ya di tempat kerja adanya safety talk dan juga waktu di briefing pagi. Jadi sebelum bekerja pada beberapa perusahaan besar khususnya biasanya ada safety talk dulu ya, ada briefing dulu, ada komunikasi satu arah maupun dua arah dulu dari pihak top manajemen kepada pekerja atau dari mandor kepada pekerja atau dari manajer kepada pekerja atau dari apa istilahnya itu ya supervisornya gitu ya pada anggotanya misalnya. Nah, itu dijelaskan bahwa proses kerja yang akan dilakukan nanti akan beresiko, maka pekerja diharapkan mengikuti SOP yang ada supaya terhindar dari kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja, supaya pekerja aman dari risiko dan bahaya yang ada di sana, supaya pekerja terjaga derajat kesehatannya sehingga tidak menimbulkan insiden ataupun prevalensi penyakit akibat kerja maupun tidak menimbulkan gangguan gangguan kesehatan ataupun kecelakaan kerja gitu ya. Jadi dengan adanya
safety talk maupun briefing pagi. Jadi pekerja itu diingatkan lagi tentang bahaya di tempat kerja, apa upaya perlindungan yang mereka harus lakukan, bagaimana sikap mereka dalam bekerja, apa SOP yang ada di tempat kerja gitu ya, apa saja potensi risiko yang mengancam jika mereka lalai atau tidak berhati-hati dalam bekerja dan sebagainya. Baik, demikianlah kelas ataupun materi pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan saudara semua dapat memahaminya dan sampai jumpa di kelas saya yang berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.